Bismillahirrahmanirrahim. Warfa biwawin wa biya jurwan sibi salima jam'i amirin wa muznibi. Warfa lan ngerofakan sira biwawin klan waw. Wa biya lan kelawan iya ujrur ngejarakan sira wansib lan ngenasabakan sira. Salima jam'i amirin ing jama mudzakkar salime lapad amir wa muznibi lan lapad muznib. Secara singkatnya bait ini menjelaskan tentang jama mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak terhadap laki-laki. Dinamakan salim karena dari bentuk mufrad ke jamak mudzakkar salim itu tidak mengalami perubahan. Hanya dengan menambahkan waw nun juga iya nun saja. Berbeda dengan jamak taksir, itu dari bentuk mufrad ke jamak taksir mengalami perubahan yang tidak beraturan. Nanti i'rabnya jamak mudzakkar salim itu rofa'nya dengan wawu, nasab dan jarnya menggunakan iya. Contohnya di situ lapad amir dan lapad mudnib itu mufrad. Dijadikan jamak nanti tinggal ditambah wawu nun dan iya nun saja. Amiruna amirina. Mufradnya amir, jamaknya amir tambah wawu nun tambah iya nun. Nah, itu namanya salim. Tidak mengalami perubahan. Hanya ditambahkan wawu nun dan iya nun saja. Shin qala syarih zakarul musannifu wis nyebut sapa musannif kismaini ing rong bagian yu'rabani kang den i'rabi bil hurufi kelawan pira-pira huruf. Ahaduma utawi salah sijine kismaini al asma usitatu iku pira-pira isim kang 6 asma sitah wasani lan utawi kang kapindo al musanna iku musanna. Wa qad taqaddama lan teman-teman wis dimin al kalamu apa kalam pembicaraan pembahasan alaihima ing atase karone asma sitah lan musanna. Jadi musonib sudah menyebutkan terhadap dua bagian isim yang di-i'rabi dengan huruf. I'rabnya i'rab niyabah dengan huruf. Yang pertama adalah asma sita, yang kedua adalah musanna. Asma sita dan musanna itu sudah selesai pembahasannya pada bait sebelumnya. Summa zakaro kari-kari nyebut musonib fi hadal baiti ing dalam ikilah bait al-qismasa lisa ing bagian kang kaping 3. Wa huwa lan utawi kismah salis jam'ul mudzakkar salim iku jama mudzakkar salim. Wa ma lan isim humila kang den kiasakeun yamma alaihi ing atase jama mudzakkar salim. Kemudian pada bait ini musonib akan menyebutkan terhadap bagian yang ketiga yang di-i'rabi menggunakan i'rab niyabah, yaitu dengan huruf. Bagian yang ketiga ini adalah jama mudzakkar salim dan juga isim yang disamakan dengan jama mudzakkar salim, atau nanti disebutnya dengan mulhaq jama mudzakkar salim. I'rabnya seperti apa? Wa i'rabu lan utawi i'rabe jama mudzakkar salim dan mulhaqnya bil wawi iku tetap kelawan waw raf'an ing dalam tingkah rafa, wa bil ya'i lan kelawan iya, nasban ing dalam tingkah nasab, wa jaron lan tingkah jar. Nanti jama mudzakkar salim dan mulhaqnya itu di-i'rabi menggunakan waw ketika tingkah rafa. Kemudian ketika tingkah nasab dan jar menggunakan iya. Wa asyara lan isyarah musonib biqauli lan ucapan ki musonib lapad amirin wa muznibin ila ma maring barang yujma'u kang den jama'keun ya emma hadzal jama' kelawan ikilah jama'. Wa huwa lan utawi emma kismani iku rong bagian. Jamidun siji isim jamid wa sifatun lan kapindone isim sifat. Kemudian musonib mengisyarahi dengan ucapannya pada bait lapad amir dan lapad muznib terhadap kalimat yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi kalimat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu ada persyaratannya. Di sini di dalam bait contoh lapad amir dan lapad muznib ini memenuhi persyaratan. Jadi ada dua yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama lapad amir. Lapad amir itu apa? Yaitu berupa isim jamid. Kemudian lapad muznib. Lapad muznib itu apa? Yaitu berupa isim sifat. Jadi lapad mufrad yang bisa dirubah ke jamak mudzakkar salim itu dua. Yang pertama harus jamid, kemudian harus berupa sifat. Tapi nanti masing-masing ada persyaratannya. Jamid ada persyaratannya, sifat juga ada persyaratannya.
Fayushtarotu mangka den syaratakeun fil jamidi ing dalam isim jamid ayakuna apa arep yen ta'ana ya jamid alaman iku berupa alam nama limudzakarin kudu mudzakar akilin kang berakal kholian kang sepi minta itanisi saking tatanis wa minat tarkibi lan saking tarkib. Jadi yang pertama adalah jamid ya. Contoh lafaz amir itu jamid. Nah, persyaratannya jamid itu bahwa dia bentuknya harus alam, yaitu berupa nama. Kemudian bagi mudzakar laki-laki, alamnya menunjukkan mudzakar laki-laki, kemudian berakal. Juga sepi, kosong dari tatanis dan juga sepi dari tarkib. Jadi bentuknya mufrad ya, bukan tarkib, tidak tersusun. Baik tarkib idofi, tarkib majazi, tarkib tausifi, tarkib isnadi. Nah itu nanti tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Fa'il lam yakun alaman mangka lamun ora ana ia jamid alaman iku berupa alam lam yujma mangka ora kena den jamaaken ia si jamid bil wawi kelawan waw wan nuni lan nun. Fala yuqalu fi rajulin mangka ora den ucapaken fi rajulin ing dalam lafaz rajulin rajuluna apa lafaz rajuluna. Nah, dengan demikian ketika si jamidnya itu bukan berupa alam, maka dia tidak bisa dijamakkan menggunakan waw nun, tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Maka tidak boleh dikatakan pada contoh lafaz rajul, rajul itu bukan alam, dia termasuk isim jenis. Maka tidak boleh dikatakan rajuluna. Nanti lafaz rajul itu dijamakkan menggunakan jamak taksir. Rajulun jamaknya adalah rijalun. Karena rajulun meskipun mufrad, meskipun berakal, kemudian sepi dari tatanis, dia tidak memenuhi persyaratan yaitu bentuknya bukan alam. Maka jamaknya bukan dengan waw nun, bukan jamak mudzakkar salim, tapi nanti jamak taksir. Naam enggi lam yujma. Idza sugiro takalana den tasgir ia jamid jaza mangka wenang zalika apa mengkono-mengkono jamak nahu rujailun iku sumpam lafaz rujailun wa rujailuna lan lafaz rujailuna li'annahu karena satune lafaz rujail waspun iku adalah isim sifat. Tapi ketika lafaz rajul tadi jamid tadi ditasgir maka nanti boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Lafaz rajulun itu 3 huruf. Nah, ketika 3 huruf maka tasgirnya mengikuti wazan fu'ailun. Rajulun menjadi rujailun. Nah, ketika ditasgir menjadi lafaz rujailun, nanti artinya laki-laki kecil. Rujailun laki-laki kecil. Nah, ketika menjadi lafaz rujailun maka boleh dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi rujailuna. Kenapa boleh dijadikan jamak mudzakkar salim? Karena tasgir itu adalah salah satu termasuk dari isim sifat. Wa in kana alaman li ghairi mudzakarin lam yujma' bihima. Wa in kana lan lamun ana ya jamid alaman iku berupa alam li ghairi mudzakarin kedua selain mudzakar lam yujma mangka ora den jamaaken ya si jamid bihima kelawan waw nun. Fala yuqalu mangka ora den ucapaken fi Zainab ing dalam lafaz Zainab Zainabuna apa lafaz Zainabuna. Nah, kemudian ketika jamid tadi berupa alam tapi alamnya tidak dijadikan untuk mudzakar yaitu dijadikan untuk perempuan, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya di sini lafaz Zainab. Zainab ini dia khusus untuk perempuan meskipun tidak ada ta ta'nisnya. Maka tidak boleh kita katakan Zainabuna. Karena Zainab khusus menunjukkan perempuan meskipun tidak ada ta ta'nis. Tidak ada alif. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono lam yujma ingkana lamun ana iya si jamid alaman iku alam limudzakarin kude mudzakar ghairi akilin kang ora berakal. Fala yuqalu mangka ora den ucapaken pi lahikin indal lafaz lahikin ismu farosin yaiku aran jaran
nama dari sebuah kuda, lahik. Lahikuna apa lapad lahikuna. Nah, kemudian begitu juga tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ketika alam tadi bentuknya mudzakkar, menunjukkan mudzakkar tapi goer akil. Di atas kan syaratnya harus berakal, tapi di sini goer akil. Maka hukumnya sama, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya di sini adalah lahik. Lahik itu ismu faros, nama dari sebuah kuda. Tidak boleh kita katakan lahikuna karena nggak berakal, goer akil. Wa ingkana lan lamun ana pihi iku tetap ing dalam jamid ta utanisi apa tatanis fakadzalika maka kaya mengkono-mengkono la yujma'u ora den jama'aken ia si jamid bihima kelawan wa nun fala yuqalu mangka ora den ucapaken fi tolhata ing dalam lapat tolha tolhuna apa lapat tolhuna. Nah, kemudian syaratnya yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu tidak ada tatanis. Bagaimana kalau adanya tatanis? Di sini dijelaskan kalau misalnya ada tatanis hukumnya sama, tidak bisa dijamakkan menggunakan jamak mudzakkar salim. Contohnya di sini lafaz tolhah, maka tidak boleh dikatakan tolhuna. Aisyah, Fatimah itu ada tatanisnya, maka enggak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi setiap nama mufrad kemudian berakal tapi menunjukkan perempuan ada tatanis, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi wa ajaza dzalika al-kufiyuna. Wa ajazalan ngewenangaken dzalika ing mengkono-mengkono lapat tolhun al-kufiyuna sapa ulama Kufah kabeh. Nah, jadi versi ulama Kufah boleh-boleh saja lafaz tolhah itu meskipun ada tatanisnya dia dijadikan jamak mudzakkar salim, hukumnya boleh. Ini versi ulama Kufah. Kemudian wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono la yujma idza kana tekalane ana ia jamid murakaban iku kang den susun fala yuqalu mangka den ucapaken fi sibaweh ing dalam lafaz sibaweh sibawaihuna apa lapat sibawaihuna wa ajazahu lan ngewenangkan hu ing sibaweh ba'duhum sapa sebagian ulama nuhat. Kemudian selanjutnya syarat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu harus bentuknya mufrad, tidak murakkab, tidak juga tasniyah, tidak juga sudah menjadi jamak ya. Di sini contohnya adalah lafaz sibaweh. Sibaweh itu murakkab. Maka lafaz sibaweh tidak boleh dikatakan sibawaihun, tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain misalnya hadramaut, itu enggak boleh hadramautuna. Ba'labak enggak boleh juga tuh. Kemudian barikonahruh itu enggak boleh juga. Atau nama-nama yang lain yang bentuknya tarkib. Misalnya tarkib idhofi Abdullah, Abdul Aziz, Abdur Rauf. Nah, itu enggak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi sebagian ulama ada juga yang memperbolehkan wa ajazahu ba'dhum. Jadi boleh sibawaihuna itu boleh-boleh saja. Tapi nanti ada ulama yang memperbolehkan ketika tarkibnya tarkib idhofi susunan mudhaf ilaih seperti Abdullah, Abdur Rauf, Abdur Rasyid, ketika dijadikan jamak mudzakkar salim maka boleh menggunakan lafaz dzu. Seperti contohnya Ja'a dzu Abdullahi, telah datang dzu Abdullah, orang-orang yang memiliki nama Abdullah. Ja'a dzu Abdur Rasyid, Ja'a dzu Abdur Rahman, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, persyaratan kalimat yang bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim itu bentuknya harus jamid. Kemudian syaratnya dia jamidnya harus berupa alam, kemudian mudzakkar menunjukkan mudzakkar, kemudian berakal, sepi dari tatanis dan juga sepi dari tarkib ya. Baik tarkib idhofi, tarkib isnadi, tarkib majzi dan lain-lain. Juga dia lafadznya harus mufrad, tidak bentuk tasniyah.
Kalau nama orang bentuknya tasniyah atau nama orang bentuknya jamak itu juga sama ya, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi asalnya harus berbentuk mufrad. Kalau misalnya namanya muslimani, namanya muslimuna, sudah dari sananya namanya bentuknya seperti itu, musliman itu nggak bisa. Namanya muslimuna sudah dari sananya, dari orang tua dinamakan muslimun, solihun namanya. Nah itu juga sama, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Wa yushtaratu fi sifati wallahu a'lam bissawab.